Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Eni Susanti. Kali ini kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati. Ada sekitar 8,7 juta spesies makhluk hidup di dunia ini. Untuk tumbuhan ada sekitar 400.000 spesies. Sedangkan hewan ada sekitar 7,7 juta spesies. Lalu kenapa makhluk hidup bisa begitu beragam? Untuk lebih jelas, mari kita bahas dalam kajian keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati mengacu pada variasi berbagai tingkatan makhluk hidup, baik di tingkat gen, tingkat jenis, maupun di tingkat ekosistem. Keanekaragaman tingkat gen. Gen merupakan molekul kecil yang terdapat di dalam kromosom. Susunan gen menentukan ciri dan sifat dari suatu makhluk hidup, baik ciri yang ada di dalam yang disebut dengan genotip, maupun ciri yang ada di luar yang bisa dilihat dengan mata yang disebut dengan fenotip. Jadi, keanekaragaman di tingkat gen akan menimbulkan variasi pada makhluk hidup yang sejenis. Misalnya saja warna dan bentuk kelopak pada mawar, bentuk dan rasa pada mangga, serta warna dan panjang bulu pada kucing. Keanekaragaman tingkat jenis. Keanekaragaman tingkat jenis menunjukkan keanekaragaman atau variasi yang terdapat pada berbagai jenis atau spesies makhluk hidup yang berada dalam satu genus atau famili yang sama. Keanekaragaman ini lebih mudah diamati daripada keanekaragaman gen, karena perbedaan antar spesies makhluk hidup dalam suatu marga lebih mencolok daripada perbedaan antar individu dalam satu spesies. Contoh keanekaragaman tingkat jenis ini misalnya pada jenis jeruk. Kita akan menemukan ada banyak sekali jenis jeruk seperti jeruk bali, jeruk manis, jeruk peras, dan lain sebagainya. Dari bentuk dan warnanya, sepertinya jeruk-jeruk ini berbeda, akan tetapi mereka berada dalam genus yang sama, yaitu sitrus. Keanekaragaman tingkat ekosistem. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup atau unsur biotik dengan lingkungannya atau unsur abiotik. Setiap wilayah memiliki lingkungan fisik dan kimia serta makhluk hidup yang berbeda-beda, sehingga interaksi yang terjadi di dalamnya berbeda. Karenanya, terbentuklah jenis-jenis ekosistem yang berbeda untuk setiap wilayah. Persebaran flora di Indonesia. Flora di Indonesia tercakup dalam kawasan Malaysiana, yang terdiri atas Indonesia, Filipina, Malaysia, Kepulauan Solomon, dan Papua Nugini. Persebaran flora di Indonesia tidak merata. Hutan hujan tropis di Kalimantan mempunyai keanekaragaman tumbuhan yang paling tinggi. Sedangkan untuk wilayah Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Kepulauan Sunda, keanekaragaman tumbuhannya paling sedikit. Pada umumnya, hutan-hutan di Indonesia didominasi oleh famili Dipterocarpaceae, atau pohon yang menghasilkan biji bersayap. Tumbuhan yang termasuk ke dalam famili ini misalnya keruing, meranti, ramin, dan pohon kapur. Selain itu, sebagian hutan di Indonesia merupakan bioma hutan hujan tropis, yang ciri-cirinya memiliki pohon dengan kanopi rapat dan banyak tumbuhan liana, atau tumbuhan yang tumbuh memanjat. Persebaran fauna di Indonesia. Berdasarkan garis hayal yang dibuat oleh Wallace dan Weber, fauna di Indonesia dibagi ke dalam 3 wilayah. Yang pertama, daerah oriental. Pada wilayah ini, hewan-hewannya ditandai dengan mamalia berukuran besar, memiliki banyak jenis kera, serta burung-burung yang warnanya kurang menarik tetapi memiliki suara yang bagus. Yang kedua, fauna daerah Australian. Fauna pada daerah ini memiliki mamalia yang ukurannya kecil, hewannya berkantung, tidak memiliki spesies kera, serta memiliki burung yang berwarna-warni bagus, akan tetapi suaranya tidak bagus. Yang ketiga, wilayah peralihan. Pada daerah ini meliputi wilayah Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara Tengah. Fauna-faunanya bersifat endemik, yaitu hanya berada di wilayah tersebut, misalnya saja musang coklat Sulawesi, anoa, maleo, dan rangkong Sulawesi. Upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Pelestarian keanekaragaman hayati dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, secara in situ atau dilakukan di dalam habitat aslinya. Dan yang kedua, secara ex situ atau dilakukan di luar habitat aslinya. Pelestarian alam secara in situ dilakukan dengan membuat wilayah konservasi, yaitu Taman Nasional, Cagar Alam, dan Suaka Marga Satwa. Taman Nasional melindungi hewan dan tumbuhan yang berada di wilayah tersebut, sedangkan cagar alam tujuannya untuk melindungi floranya, dan untuk Suaka Marga Satwa yang dilindungi adalah hewannya.
Sedangkan untuk pelestarian secara ex situ dilakukan dengan membuat suatu wilayah yang kondisinya dimiripkan dengan habitat asli dari makhluk hidup yang akan dipindahkan ke dalamnya, seperti taman hutan raya, kebun binatang, dan kebun raya. Demikianlah materi kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.